Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi bersama Kang Andi ataupun Bang Andi di channelnya Kang Sunandi. Gak jauh teman-teman, saya akan memberikan seputaran asam lambung gut aniseptik psikomatis untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, mobil khususnya yaitu di negara Indonesia yang insya Allah, yang mudah-mudahan teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini teman-teman sehat selalu, panjang umur, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan penyakitnya teman-teman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sehat dan pulih total, amin Allahumma amin. Baik teman-teman yang baru bergabung di channelnya Kang Sunandi, teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi subscribe itu memang sangatlah penting teman-teman buat saya pribadi. Kenapa? Agar video-video saya juga, agar konten-konten saya jauh bisa lebih berkembang. Kalau sudah berkembang teman-teman, itu otomatis untuk menjadi nambah semangat lagi saya untuk memberikan seputaran asam lambung gut aniseptik psikomatis terus, dan terus akan bikin konten insya Allah teman-teman. Baik teman-teman, untuk kali ini ada yang nanya kepada saya, itu saya akan membuka salah satu tips, yaitu tips mengatasi sensasi napasnya pendek terus mudah ngos-ngosan gitu teman-teman. Jadi untuk tema kali ini saya akan membahas tips-tipsnya ataupun tips untuk mengatasi sensasi napas pendek, mudah ngos-ngosan, gampang capek ataupun mudah lelah teman-teman. Nah, ini tolong teman-teman jangan di skip videonya teman-teman, biar teman-teman paham untuk bagaimana langkah-langkah yang mesti diambil ataupun langkah-langkah yang mesti harus dilakukan ketika napas ngos-ngosan ataupun ketika bukan hanya ngos-ngosan aja, ketika mudah lelah dan sebagainya, serangan panik dan sebagainya teman-teman. Baik, jangan di skip dulu teman-teman. Nah begini teman-teman, ini saya berdasarkan pengalaman awal dulu teman-teman ya, makanya saya bilang buat teman-teman tolong jangan di skip teman-teman, video-videonya jangan di skip. Karena apa? Biar teman-teman paham dengan pengalaman-pengalaman saya. Sekali lagi di sini saya juga bukan dokter, saya bukan ahli, tapi di sini saya bercerita tentang berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah alami teman-teman. Begini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu itu pertama kali saya mengalami napas tiba-tiba sesak, kayak tersendat, kayak susah seperti itu teman-teman. Itu pada jam 1 malam, kalau nggak salah jam 2-an lah, insya Allah. Nah, saya terbangun karena posisi tiba-tiba saya sesak teman-teman. Kok sesaknya beda gitu, susah gitu kan. Ya saya bangunin keluarga gitu, biar keluarga itu paham bahwa saya itu kalau kenapa-kenapa ya mereka menyaksikan gitu teman-teman. Saya coba, ternyata itu pertama kali saya kena serangan napas sesak. Terus hari itu saya harus dibawa ke rumah sakit pada waktu itu. Iya kalau nggak salah jam 12-an apalah, kalau di antara jam segitu saya dibawa rumah sakit. Dan pada waktu itu saya kalau nggak salah masih nyupir sendiri pada waktu itu ke rumah sakit. Nyampe lah saya ke rumah sakit, DGD udah nggak ada nyesek lagi teman-teman, udah nggak ada nyesek, dan terus berulang seperti itu aja teman-teman. Saya belum tahu tuh metode-metodenya ya, langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan pada waktu itu. Ternyata teman-teman, itu kan perasaan kita doang gitu, seolah-olah seperti kayak nyesek badan, napas itu sesek gitu teman-teman. Padahal enggak teman-teman, itu hanya berasa ataupun merasa seperti seolah-olah kayak sesek. Sampai ada salah satu keluarga saya mengatakan, kayak istri saya bilang begini, coba diambil yang tenang dulu. Saya coba ambil tenang. Selama kita masih bergerak teman-teman, jadi dimanapun teman-teman yang merasakan mudah sesak, mudah ngos-ngosan, selama kita masih bisa melangkah, denyut nadi kita masih dikatakan masih bisa berdenyut teman-teman, itu sebetulnya bukan sesak teman-teman, bukan susah. Memang daripada panik kita sendiri teman-teman. Nah, dari sesak itu saya timbul jantung berdebar teman-teman. Jantung berdebar. Wah, berdebarnya sangat luar biasa pada waktu itu. Saya coba masuk ke IGD lagi, saya di EKG, ya normal teman-teman. Kadang-kadang lucu juga temennya. Gitu dulu itu saya bilang. Setelah sesaknya juga iya, ulu hati terasa amat kayak mengganjal, tenggorokan panas teman-teman, terus mata juga buram, susah untuk fokusnya, terus kepala juga kayak semoyongan, kayak ngimpi antara iya dan tidaknya. Nah pada waktu itu serasa saya seolah-olah kayaknya saya mau mendekati M gitu teman-teman. Saya jangan-jangan saya mau mendekati kematian ini. Jadi saya juga panik juga teman-teman, sebenarnya saya penyakit apa ini, nggak kunjung sembuh, kok
kok begini, sensasinya berubah-ubah. Nah, kebetulan untuk kali ini saya akan bahasnya bagaimana tips-tipsnya yang cara mengatasi napas sesak, seperti sesak gitu, bukan napas sesak, seperti sesak. Yang kedua juga ulu hati juga seperti kayak mengganjal, terus juga gampang lelah dan ngos-ngosan teman-teman. Nah, untuk saat itu buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, ketika kita napasnya sesak teman-teman ya, itu teman-teman gak usah panik. Itu teman-teman gak usah cemas dan gak usah khawatir teman-teman. Itu salah satu gerak sensasi yang ada di, gerak tubuh yang ada di organ tubuh kita teman-teman. Gerak sensasi yang ada di organ tubuh kita. Jadi ketika kita napas sesak, teman-teman gak usah panik. Nyuruh suami, nyuruh istri, nyuruh anak-anak, nyuruh siapa. Kalau nggak bisa bangun sendiri, kita ambil air hangat, agak sedikit panas, air hangat. Nah, gitu kan. Diminum. Kalau gelas gede ya setengah gelas gede itu. Kalau misalnya gelasnya kecil ya kita satu gelas kecil. Kalau saya pakainya gelas gede, satu tegukan gelas gede itu. Sudah sampai minum selesai, baru saya atur nafas teman-teman. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Terus saya seperti itu teman-teman sampai benar-benar rileks teman-teman. Setelah rileks, coba teman-teman ambil posisi duduk yang sekiranya membuat teman-teman itu nyaman. Itu langkah-langkahnya. Ambil posisi yang sekiranya duduknya teman-teman itu nyaman. Kalau sudah menemukan kenyamanan tersebut teman-teman, nanti teman-teman juga akan merasakan plongnya napas itu, tapi sambil minum air hangat teman-teman. Dan berusaha nggak usah panik, katakan pada diri sendiri bahwa saya nggak apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Sestu itu teman-teman. Jadi itu yang perlu, yang pertama teman-teman harus dilakukan. Karena semakin sesak kita itu, semakin seolah-olah terasa amat sangat sesak itu teman-teman, semakin kita panik teman-teman. Itu nggak kekontrol. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rumah sakit, ujung-ujungnya lagi IGD. Nanti begitu terus, nanti susah, kita nggak akan bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi kalau kita tidak bisa melawan situasi seperti ini, teman-teman juga pasti sembuh, tapi agak lama. Teman-teman harus bisa untuk untuk mengatasi situasi seperti ini. Satu, kita nggak boleh panik teman-teman, nggak usah cemas dan nggak usah takut, karena ini bukan merupakan penyakit berbahaya, bukan teman-teman. Itu karena gangguan daripada asam lambung, GERD, anestetik psikomatis teman-teman. Nah, itu yang untuk sesaknya teman-teman. Nah, terus juga selain kita cari tempat duduk yang sekiranya nyaman dan tenang, atur nafas, belajar rileks. Pikirannya jangan kemana-mana teman-teman. Memang teman-teman boleh mengatakan kepada saya, ya sekarang Kang Andi nggak ngalamin. Loh teman-teman, dulu tuh saya tuh ngalamin. Dan itu saya bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu teman-teman, 3 bulan itu saya seperti itu. Karena saya belum tahu metodenya. Setelah saya tahu metodenya, saya jalankan itu. Saya cari tempat duduk yang tenang, yang sekiranya membuat saya tenang. Terus saya minum yang banyak, terus saya diam, saya atur napas. Ternyata bisa dilewati dan saya bisa tidur lagi. Terus besoknya lagi begitu lagi terus aja, terus saya pasti ada, pasti bisa. Dan yang punya penderita asam lambung, GERD, anestetik psikomatis teman-teman, itu kalau saya bangun tidur itu udah berasa sensasi. Nah, libur-libur sensasi itu siang teman-teman. Siang itu tinggal kelayangannya. Nah, ketika datang lagi sensasi, ini suasana yang paling horor teman-teman ya. Paling horor nih buat saya pribadi itu sore. Antara jam 3, jam 4, jam 5. Terus ketika hari mau gelap itu udah mulai horor teman-teman. Sampai malam lagi, sampai ketemu pagi lagi itu buat saya horor banget itu pada waktu itu teman-teman. Tapi sekarang teman-teman gak usah khawatir, karena itu adalah salah satu merupakan gangguan asam lambung, GERD, anestetik psikomatis. Jadi itu tidak berbahaya teman-teman. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, jangan. Semakin kita cemas, semakin kita khawatir, semakin kita takut, semakin stres, sensasi itu nggak akan pergi teman-teman. Sensasi itu akan di situ aja gitu. Biarin saja, biarin. Sensasi itu kerjanya hanya dia numpang lewat. Setelah itu kalau kita cuekin masa bodoh gitu kan, dia akan lewat hanya lewat saja, udah hilang sendirinya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir teman-teman ya. Nah, satu dari cemas itu cara mengatasi seperti itu. Yang kedua, mudah lelah teman-teman. Kalau yang penderita asam lambung, GERD, anestetik psikomatis, kalau dia mudah lelah itu wajar teman-teman. Kenapa? Karena satu, kita jarang gerak. Ya, satu, kita jarang gerak teman-teman. Olahraga jarang, olahraga tidak dilakukan tiap hari, jarang-jarang, bahkan enggak sama sekali. Karena penderita asam lambung, GERD, anestetik psikomatis itu lebih dominan, lebih senangnya itu diam, rebahan, malas-malesan, tiduran dan sebagainya. Terus aja makan tidur, terus ngelamun, diam, meratapi, begitu aja dulu. Itu dulu saya begitu teman-teman. Jadi paling senang seperti itu yang punya penderita asam lambung, GERD, anestetik psikomatis. Untuk bahagia itu sulit teman-teman, untuk senang, untuk bahagia, untuk itu sulit sangat, untuk ceria itu sulit. Jadi meratapi, lamunan, gundah gulana, terus rebahan, tiduran, begitu aja. Kapan gue itu dulu saya begitu teman-teman. Nah,
Itu cara untuk mengatasinya begini teman-teman ya. Selain memang kita kurang olahraga dan sebagainya teman-teman ya, untuk penderita asam lambung unggut anestesi psikomatis, kenapa kita mudah lelah? Karena wajar teman-teman, kita asupan makanan kurang teman-teman. Asupan makanan kurang, satu di situ. Dari asupan makanan kurang, terus kita kan nggak ngapa-ngapain, kita nggak kerja berat, nggak apa-ngapain, cuma makan tidur doang. Kenapa kita mudah lelah? Wajar, karena tenaga kita teman-teman itu dikuras oleh pikiran kita teman-teman. Tenaga kita itu teman-teman dikuras oleh pikiran kita. Pikiran kita kalau semakin kerjanya semakin kencang, otomatis menguras tenaganya jauh lebih ekstrim daripada kita kerja berat teman-teman. Itu yang saya pelajari dan saya coba curhat sama orang yang dikatakan ahli di bidang syaraf, di bidang ahli dokter itu. Ternyata logikanya seperti itu teman-teman. Itu dulu saya konsultasi seperti itu, emang juga dokternya juga orang sendiri teman-teman yang saya kenal. Jadi saya juga banyak bertanya, bahkan sampai begadang pada waktu itu teman-teman, karena pengen tahu kerjanya gitu. Makanya teman-teman saya bercerita seperti ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman saya. Jadi untuk mengatasi permasalahan kayak kurang tenaga, agak mudah lemas itu kan, kayak seolah-olah nggak ada tenaga, kayak maaf kaki kayak mau coplok gitu, kayak mau copot, kayak nggak ada tulang, itu wajar teman-teman. Karena tolong perhatikan asupan makanan kita. Bukan hanya makanan saja yang kita perhatikan, bukan hanya pola makanan saja yang kita perhatikan teman-teman, tapi asupan makanannya pun juga perlu kita perhatikan teman-teman. Pokoknya gini teman-teman ya, untuk teman-teman penderita asam lambung unggut anestesi psikomatis itu nafsu nggak nafsu, pingin nggak pingin, pokoknya teman-teman harus makan. Jangan nunggu lapar, karena tubuh ini butuh asupan. Tubuh itu butuh energi. Jadi suka nggak suka, doyan nggak doyan, teman-teman harus makan. Buat yang penderita asam lambung unggut anestesi psikomatis itu wajib, pokoknya suka nggak suka, nafsu nggak nafsu, wajib makan, karena tubuh kita butuh asupan. Nah, semakin mengurangi makanan, saking dipantang begini, pantang begitu, nanti makanya banyak daripada penderita asam lambung unggut anestesi psikomatis itu BB-nya tuh turun. BB-nya turun. Kenapa? Karena dia terlalu banyak pantang makanan, dan sebagainya. Itu jangan, teman-teman. Hanya kadar batasannya saja tolak ukurnya saya dibatasin begitu, teman-teman. Itu yang dulu yang saya pernah rasakan dulu itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman, ketika merasa tidak ada tenaga, payah, lemas dan sebagainya, tidak ada semangatnya, itu karena asupan kita kurang. Satu dari asupan, yang kedua, tidur ataupun istirahat malamnya kita itu kurang maksimal teman-teman. Ya paling malam tuh jam 10, diusahakan paling malam jam 10 teman-teman. Diusahakan biar kita bisa bangun pagi fresh. Nah, setelah bangun pagi kita bisa olahraga dan sebagainya teman-teman, gitu kan ya. Nah, terus kalau seumpama sensasi bangun tidur itu dikatakan langsung ada sensasi, itu wajar. Karena perut kita itu semalaman kosong sama sekali. Ketika kita bangun tidur ada sensasi. Kenapa? Pencernaan yang punya penderita asam lambung unggut anestesi psikomatis itu, teman-teman, itu pencernaannya belum stabil. Jadi ketika kita bangun tidur teman-teman, itu pasti banyak, bahkan 1, 2, 3 sampai 5 sensasi, bahkan kecemasannya ada. Itu wajar karena perut kita kosong. Jadi teman-teman jangan usah panik, gak usah takut itu teman-teman. Itu penjelasan dari saya pribadi. Nah, agar kita bisa tambah tenaganya lagi teman-teman, banyakin makan. Walaupun ya dikatakan walaupun dikit-dikit sering, tapi tolong teman-teman itu gerak tubuhnya, cari aktivitas siang hari, pagi, suku pagi hari gitu, pagi sore aktivitas setengah jam, terus gerak-gerakan badannya seperti itu, biar kita biar si pencernaan asam lambung itu normal teman-teman. Karena semakin banyak makanan yang kita konsumsi, dicernanya pun juga semakin, kalau ditambah olahraga, ini pencernaan akan normal teman-teman, akan stabil. Makanya kenapa penderita asam lambung unggut anestesi psikomatis itu selalu suka mencret, kadang berair, kadang berbusa, karena pencernaannya belum normal. Tenaga juga dikatakan ketika asupan makanan itu dicerna oleh asam lambung itu nggak normal teman-teman. Karena apa? Karena belum normal, masih sakit, karena wajar penderita asam lambung unggut anestesi psikomatis seperti itu teman-teman. Jadi intinya olahraga pagi itu sangatlah penting teman-teman, karena itu untuk menyetabilkan otot-otot juga bagian dada, terus juga menormalkan otot-otot yang di bagian dalam teman-teman, biar kita tidak stres juga, biar pencernaan juga lancar teman-teman. Begitu teman-teman, itu yang daripada kalau kita kurang tenaga. Nah, otomatis yang dikatakan gampang ngos-ngosan, wajar teman-teman. Kalau gampang ngos-ngosan karena kita juga pertama orang yang gampang ngos-ngosan, mudah lelah itu karena kita jarang gerak. Ingat, orang bisa itu karena terbiasa, dibiasakan diri teman-teman. Makanya dulu saya pekerja keras, saya dulu pekerja berat, sekarang saya nggak ngapa-ngapain kok ngos-ngosan, wajar karena kita kurang gerak lagi. Coba diperbanyak, digerakin lagi, aktivitasnya ditambah lagi teman-teman, agar
stabil teman-teman, tubuh kita stabil. Makanya juga kalau semakin kita banyak pergerakan, otomatis konsumsi makanan pun juga harus lebih banyak lagi terus. Nanti dengan sendiri nafsu makan akan muncul teman-teman, dengan sendiri. Jadi nanti kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita itu paham takarannya gitu. Jadi yang pertama, nggak usah memantang makanan terlalu banyak teman-teman, biasa aja. Dulu saya seperti itu teman-teman, saya pengen sambal, saya makan sambal, tapi memang tidak terlalu banyak, hanya pingin doang. Saya pengen ini, saya pengen rujak inilah, saya makan rujak itu, tapi walaupun hanya ngicip-ngicip doang teman-teman gitu. Terus ternyata saya sedikit-sedikit, walaupun ada sensasi, saya coba besoknya lagi, saya lusanya besok lagi, coba lagi, sampai lama-lama sensasi itu nggak ada, karena saya dibarengi dengan olahraga. Semakin kita banyak aktivitas, semakin kita istiqomah setiap hari rutin olahraganya itu teman-teman, olahraga itu bisa menjaga kebalan tubuh teman-teman. Ketika ada sensasi ya nggak berasa, karena buat kita ini yang punya penderita asam lambung unggut, anestesi psikomatis itu semuanya sensornya serba lemah gitu, sensitif gitu teman-teman. Jadi pusing sedikit, padahal pusingnya kenapa, padahal nggak masalah pusingnya, langsung karena kita punya anxiety psychomotor disorder teman-teman, jadi pikirannya nggak begitu teman-teman. Nah, jadi untuk penderita asam lambung unggut anxiety psychomotis, tip cara mengatasi ketika yang pertama, ketika napas sesak gitu, sudah saya jelaskan. Yang kedua, mudah lelah, terus ngos-ngosan gitu teman-teman, itu jalankan untuk metode-metodenya seperti itu. Kenapa kita lemas? Karena kita satu, kurang konsumsi dari makanan. Saya makanan itu sering Kang, saya makan bahkan sehari sampai 5 kali sampai 6 kali, walaupun dikit-dikit, kan beda dikit-dikit gitu kan ya. Sedangkan kita makan sering, kita jaga perut kita, tapi organ tubuh kita tidak dijaga dengan olahraganya, otomatis di badan nggak enak teman-teman. Di badan tuh nggak enak, tangan tuh diginiin nggak enak, kaki juga nggak enak, terus ini terasa lutut itu terasa kayak mau coplok dan sebagainya. Itu wajar teman-teman. Kenapa kok bisa wajar? Iya, karena kita kurang gerak, kurang olahraga teman-teman. Makanya khususnya untuk penderita asam lambung unggut anxiety psychomotor disorder teman-teman, itu buat saya pribadi diwajibkan untuk olahraga pagi, jalan kaki gitu kan, belajar sedikit demi sedikit gitu, bertahap saja teman-teman. Nah, terus konsumsinya kayak makanan dan sebagainya teman-teman, itu teman-teman harus bisa memperhatikan dari makanan dan jenis makanannya gitu, pola makan dan jenis makanannya. Jangan sampai kosong teman-teman gitu, berbanyak minum air hangat agar kita juga napas bisa stabil teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya ngos-ngosan, napas sesak, terus ulu hati mengganjal, itu lagi reflux teman-teman, terus ngerasa mudah lelah, terus kayak lutut kayak lemes, kayak nggak ada tenaga, teman-teman nggak usah panik, teman-teman nggak usah takut, teman-teman nggak usah stres teman-teman ya. Ingat, nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah stres. Karena semakin panik, semakin takut, semakin cemas, semakin stres, itu nggak pergi-pergi, nanti besoknya begitu lagi, nanti begitu lagi. Masa kita mau berulang-ulang tiap hari seperti itu, mau sampai kapan? Nunggu setahun lagi, nunggu 2 tahun lagi, kan nggak mau teman-teman. Maka jalankan metode-metode itu tersebut agar teman-teman sehat, agar teman-teman itu pulih, sehat total. Insya Allah saya doain, insya Allah mudah-mudahan Allah angkat penyakit-penyakitnya, amin Allahumma amin. Insya Allah sehat lagi, pulih lagi seperti sedia kala. Jangan takut, intinya teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah cemas, karena itu merupakan bukan penyakit bahaya, bukan teman-teman. Kenapa saya mengatakan bukan penyakit berbahaya? Saya pun sudah konsultasi teman-teman, saya sudah konsultasi dan saya ngalamin teman-teman, dan itu bukan sebulan 2 bulan, pada waktu itu parah-parahnya saya 1 tahun teman-teman. Ya parah-parahnya banget, itu parah-parahnya banget itu saya 8 bulan yang tidak bisa mengatasi. Bolak-balik rumah sakit, saya apa-apa rumah sakit, ngandelin rumah sakit, mentang-mentang punya duit, rumah sakit ini, rumah sakit habis duit sebenarnya. Aduh teman-teman. Jadi ketika duit itu sudah habis baru berasa, aduh ya gimana yang ngadepin sendiri, ternyata begini solusinya. Jadi teman-teman nih nggak usah panik, nggak usah cemas, karena ini bukan merupakan penyakit berbahaya. Ingat, asam lambung unggut anxiety psychomotis itu bukan penyakit berat, bukan, karena kita berperang bukan dengan penyakit, berperangnya itu 2 teman-teman, dengan pola pikir kita sendiri, perangnya dengan pola pikir kita sendiri, dan juga perang bersama mental kita tuh gitu. Jadi kuncinya mental. Makanya orang penderita asam lambung unggut anxiety psychomotis itu pergi ke keramaian takut, pergi jauh-jauh takut, pergi sendirian juga takut. Ini serba takut, yang dulu pemberani sekarang serba takut. Kenapa? Takut ini, takut itu, halusinasinya terlalu besar gitu teman-teman. Itu disebutnya lingkaran setan yang kurang ajar untuk melawan mental gadungan tersebut teman-temannya. Jadi insya Allah teman-teman, untuk penderita asam lambung unggut anxiety psychomotis, jangan cemas, nggak boleh takut, nggak boleh stres teman-teman. Belajar masa bodoh. Insya Allah teman-teman juga
Saya pun juga teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal, saya jalankan metode-metode seperti jalan kaki, olahraga dari jalan kaki sampai lari-lari, sampai dikatakan apa namanya, fitness di kecil-kecilan lah teman-teman, ringan itu teman-teman. Nah terus saya tidak menjaga pola makan teman-teman, saya juga udah sembarangan dan sebagainya. Saya mencoba yang penting saya lapar makan gitu, tapi saya tidak menunggu sampai lapar. Kalau sekarang saya udah bebas, mau nggak makan seharian juga nggak masalah, mau sehari sekali juga sekarang sudah nggak masalah. Buat teman-teman pemula itu teman-teman perhatikan pola makannya, pola pikirnya, dan pola hidupnya, serta dijaga terutama istirahat malamnya. Paginya wajib untuk olahraga teman-teman. Insya Allah dengan metode-metode seperti itu teman-teman coba rasakan dalam tempo kurang lebihnya 1 bulan, pasti akan berubah dan sensasi itu akan pergi, akan menghilang. Jadi jangan takut, jangan cemas teman-teman, buang stres, selamat tinggal asam lambung, gut, anestesi psikomatis. Kita harus bangkit, harus sehat lagi. Insya Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanul makan foto wanisan, saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah kata yang kurang berkenan di teman-teman tentang video saya mohon maafnya. Mudah-mudahan ada video saya itu bisa jadi bermanfaat, menjadikan wasilah buat teman-teman agar teman-teman jauh lebih sehat lagi. Insya Allah, apalagi sampai pulih total. Insya Allah mudah-mudahan juga seperti itu, harapan saya seperti itu. Insya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.